Ya, inilah pemirsa insiden bentrok yang terjadi saat warga menyerang polisi, TNI, dan juga Satpol PP. Mereka menyerang dengan batu dan kayu saat para petugas ini sedang melakukan apel sebelum melakukan tindakan penggusuran. Bentrok antar warga dan aparat kemudian tidak terhindarkan. Sejak pagi ribuan warga Dadap ini sudah menutup akses jalan menuju Kampung Baru Dadap atau akses rumah para warga nelayan di sana. Warga terlihat sudah melengkapi diri dengan senjata tajam, batu hingga kayu untuk menghadang aparat kepolisian dan juga Satpol PP yang bertugas agar tidak memasuki wilayah perkampungan mereka. Dan akibat bentrok ini pemirsa, ada 2 anggota polisi yang dilaporkan terluka terkena lemparan batu dari warga. Hari ini memang rencananya pemerintah Kabupaten Tangerang akan melayangkan surat peringatan kedua ke lokalisasi kampung Dadap tersebut. Dan bahkan dilaporkan hingga kini aksi lempar batu antara warga Dadap dengan polisi masih terjadi. Lalu bagaimana kondisi terkini di kawasan lokalisasi Dadap, tempat terjadinya insiden bentrok antara warga dan juga petugas di sana? Kita akan bergabung dengan rekan kami, ada Kusnaidi. Di sana Kusnaidi, seperti apa kondisi di sana? Apakah sudah mulai kondusif atau masih terjadi ada insiden bentrok? Ya, Alfat, Safira, kondisi saat ini mungkin agak mulai berangsur pulih atau tarik mundur antara warga dengan petugas kepolisian setempat. Di belakang saya sebelumnya terjadi bentrok antara petugas kepolisian dengan warga sekitar Dadap ini. Hingga saat ini akses masuk ke wilayah pemukiman warga atau ke kawasan industri di sekitar sini masih ditutup oleh warga. Hingga saat ini warga masih mempersiapkan diri dengan berjenis batu, karang atau bom molotov yang lainnya. Antara warga Dadap yang tidak jauh, saya melaporkan sini sekitar 100 atau 200 meter ke belakang saya melaporkan. Begitu Alfat dan Safira. Iya, Kusnaidi, apakah sudah mendapatkan informasi apakah ada korban yang terluka baik itu dari aparat ataupun dari warga, mengingat tadi ada senjata tajam, batu dan kayu yang dilemparkan? Akibat amukan warga saat polisi sedang atau petugas kepolisian sedang melakukan apel yang akan memberikan surat perintah kedua penggusuran, tiba-tiba masyarakat melempari batu kepada petugas kepolisian. Ini akibat amukan warga yang tidak terima pemukiman masyarakat di sekitar sini akan digusur oleh pemerintah daerah. Informasinya digusur dengan kepentingan reklamasi, begitu menurut informasi warga sekitar. Begitu, Safira. Mungkin bisa dijelaskan Kusnaidi, maksud kami, sejauh mana sebenarnya sosialisasi rencana penggusuran ini sehingga warga tetap menolak dari rencana ini? Hasil wacana pemerintah daerah Kabupaten Tangerang hingga saat ini sudah 2 kali melayangkan surat ST atau surat perintah yang kedua kalinya. Namun ini masih dalam tahapan penggusuran, begitu Alfat. Untuk lebih jelasnya, daerah mana yang nantinya akan digusur oleh pihak pemerintah Kota Tangerang di sana? Titik penggusuran yang ada di pemukiman sekitar Dadap atau yang dikatakan check-in, begitu Alfat. Iya. Dikatakan ada lokalisasi di sana, apakah tempat lokalisasinya saja yang digusur atau memang ada permukiman warga juga? Pemerintah daerah menyampaikan tempat lokalisasi yang akan digusur. Namun wacana hari demi hari ternyata yang didapat oleh masyarakat
bukan merelokasi tempat-tempat hiburan malam. Ternyata tempat pemukiman warga yang ada di sekitar kawasan Dadap ini digusur semua. Begitu, Alfat. Itu yang tidak terima oleh warga sekitar Dadap. Itu Alfat. Baik. Terima kasih Kusnaedi atas informasi langsung dari Tangerang. Kita harapkan tadi bentrokan sudah kembali membaik ya. Sudah mulai kondusif dan mudah-mudahan ada upaya negosiasi sehingga tidak terjadi bentrokan susulan. Kita beralih ke informasi. Orang tua Yuyun mendesak hakim menghukum mati atau penjara seumur hidup kepada para pelaku kejahatan terhadap anaknya. Namun pakar hukum menyatakan hukuman bagi pelaku kejahatan di bawah umur harus mengedepankan pemberian kesempatan bagi mereka untuk berubah menjadi orang baik ke depannya. Tujuh dari 14 pelaku kejahatan seksual terhadap anak bernama Yuyun di Bengkulu segera menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Curup, Rejang Lebong, Bengkulu. Jaksa telah menuntut ketujuh terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara. Yang jelas tuntutannya adalah 10 tahun sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Orang tua korban keberatan. Mereka ingin para pelaku yang dewasa dihukum mati, sedangkan yang masih di bawah umur dihukum penjara seumur hidup. Tidak terima. Karena tidak pantas hukuman binatang, hukuman 10 tahun tuh Pak. Itu binatang tuh Pak. Bukan manusia lagi Pak. Dia bikin anakku tuh Pak. Kalau ada manusianya, kalau 1-2 ya di dalam dunia inilah sering aku dengar perkosaan. Inilah 12 orang, nyampai 14. Duanya beron, katanya. Namun pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyatakan penerapan hukuman bagi anak di bawah umur berbeda dengan pelaku kejahatan dewasa. Betapapun sekali lagi perbuatan ini sedemikian keji dan kita bencinya setengah mati, bahkan ada banyak masyarakat yang ingin dijatuhkan hukuman maksimal berupa hukuman mati. Tapi kita tidak bisa kemudian melepas diri dari penegakan hukum sesuai dengan undang-undang. Spirit dari undang-undang sistem peradilan anak itu adalah meyakini anak-anak sesungguhnya adalah individu manusia yang masih bisa dibina, yang masih bisa diedukasi, yang masih bisa direhabilitasi untuk menjadi manusia atau insan yang lebih baik lagi. Jadi penghukuman bukanlah merupakan sebuah wacana yang paling dikedepankan ketika kita berhadapan dengan ABH, anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Tapi keyakinan bahwa anak ini kalau dimasukkan ke dalam sebuah lingkungan sosial yang baru, yang lebih konstruktif, yang lebih peduli, yang lebih aman dan suportif, maka anak kelak akan bisa tumbuh menjadi insan yang lebih bermanfaat lagi. Aku tidak terima Pak. Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi atau Kak Seto sependapat. Jadi dalam hal ini adalah intinya jangan sampai justru membuat mereka berkembang menjadi pelaku-pelaku kriminal yang lebih dahsyat dan lebih ganas lagi. Intinya adalah mengubah mereka dan secara psikologis pada usia anak artinya di bawah 18 tahun masih besar kemungkinan untuk bisa berubah. Masih memungkinkan untuk direhabilitasi, untuk diluruskan kembali. Siswi SMP Yuyun menjadi korban kejahatan seksual dan pembunuhan oleh 14 pelaku. 7 tengah disidangkan dan segera divonis. 5 masih dalam proses penyidikan polisi, sementara 2 lainnya masih buron. Tim TV One mengabarkan. Kami minta supaya pelaku Presiden meminta sejumlah menteri terkait untuk memprioritaskan penanganan hukum yang tegas dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak. Salah satu wacana yang muncul adalah hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Berikut pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Instruksikan kepada Menko PMK, Menteri Sosial, Menteri Perempuan dan Anak, serta Menkumham untuk segera memprioritaskan penanganan masalah kejahatan seksual. Karena kalau ini dibiarkan ataupun tidak dengan hukum yang tegas, maka orang akan atau kelompok masyarakat akan mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan itu. Maka hukumnya harus tegas dan hukuman kebiri adalah salah satunya, termasuk hukuman yang seberat-beratnya untuk segera bisa dirumuskan.
agar persoalan ini, kekerasan terhadap seksual terutama terhadap anak ini bisa tertangani.